Selamat datang kembali di Speak Speed. Oke, sekarang kali ini kita akan membahas motor lagi. Motor bisa dibilang ini motor touring, keluaran dari Honda, dan motor ini cukup legend. Motornya CB150R Street tahun 2016. Oke, langsung aja nih. Kita akan membahas motor ini dari mesinnya dulu. Mesin motor ini berkapasitas 150 cc dengan tenaga maksimal sebesar 16,9 PS pada RPM 9000 dan memiliki torsi maksimal sebesar 13,8 Nm pada RPM 7000. Jadi motor ini ber-cc 150 ya, udah cukup banget buat harian ataupun bahkan untuk touring juga. Buat jarak jauh motor ini udah nyaman banget gitu. Motor ini juga sudah memiliki 6 percepatan, atau ya bisa kita bilang motor ini punya 6 gigi gitu ya, dengan 6 speed DOHC. Oke, lanjut kita akan membahas dimensi dari motor ini. Nah, motor ini Honda CB150R ini memiliki panjang sekitar 2019 mm dengan lebar 719 mm dan tingginya adalah 1039 mm. Jadi dimensi motor ini nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Jadi udah cocok banget nih buat kalian yang sekiranya pengen beli motor buat touring-touring ataupun buat harian tapi yang nggak mau terlalu besar. Ini dia motornya, udah cocok banget buat nyelip-nyelip, enak banget, dan handlingnya buat touring pun juga udah enak banget. Nah, kenapa sih motor ini cocok banget nih buat touring? Salah satu alasannya adalah tangki dari motor ini, kapasitas tangki. Nah, kapasitas tangki motor ini adalah sebesar 12 liter dan rata-rata konsumsi BBM-nya dari ownernya pun bilang bisa sampai 1:50. Kalau itu nyantai banget ya. Tapi kalau lu agak narik-narik ya mungkin 1:40 atau 1:45. Jadi udah cukup irit banget lah motor ini gitu. Nah, oke, kita langsung aja membahas beberapa modifikasi motor ini ya. Tapi aku mau membahas kaki-kaki dari motor ini. Pertama, shocknya, shock depan, shock belakangnya. Nah, untuk shock depannya sendiri, motor ini sudah menggunakan suspensi teleskopik dan suspensi yang belakang masih monoshock. Tapi motor ini yang gue cobain tadi sih udah cukup nyaman banget ya. Jadi udah enak gitu. Jadi udah nggak perlu diraguin lagi kalau shocknya bakal keras atau nggak nyaman. Nggak, motor ini nyaman banget. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membahas modifikasi apa aja sih yang udah disematkan di motor ini. Pertama, kita membahas dari kaki-kaki dulu kali ya. Untuk bannya sendiri nih, dia sudah menggunakan Diablo Rosso Sport untuk yang depannya dengan ukuran bisa kita lihat 100/80 dengan ring 17. Nah, kalau bisa kita lihat sendiri, peleknya ini pelek bawaan ya. Untuk tipe yang ini yang street bisa kalian lihat sendiri dari rangka berwarna merah. Nah, pelek aslinya itu pun juga berwarna merah, tapi motor ini sudah dimodifikasi, jadi velg depan belakangnya sudah di repaint menjadi warna iridium Sapporo kalau nggak salah namanya ya gitu. Nah, oke, lanjut ke belakang. Nah, untuk ban belakangnya juga nih dia sama ya, tipenya depan belakang, cuman beda ukuran aja. Untuk ukuran ban belakangnya dia sebesar 130/70 dengan ring yang sama dengan depan, yaitu ring 17, dan udah di repaint juga nih sama. Nah, oke, selanjutnya kita yang bisa kalian lihat ya dari sini udah jelas knalpotnya. Knalpot ini dia sudah menggunakan Proliner tipe yang long ya. Tipe yang long, udah full system, tapi untuk headernya bukan orinya, jadi custom gitulah ya bisa dibilang. Dan dia inletnya sebesar 50 gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian depan dari motor ini. Bisa kita lihat sendiri di sini sudah menggunakan selang rem yang bukan orinya lagi, jadi udah diganti menggunakan selang rem dari PDR berwarna hijau dengan motif karbon gitu ya. Jadi nggak cuma nambah looks yang makin keren, tapi juga dari segi fungsional itu cukup enak banget, nyaman banget, dan ngaruh banget dalam segi pengeremannya gitu. Nah, selanjutnya kita naik nih ke bagian stang ya.
Untuk stangnya masih bawaan, tapi bisa kita lihat di sini untuk spionnya sudah diganti spion biasa, spion variasi biasa ya. Dan udah pecah juga nih spion kanannya. Ya mungkin ownernya ini nggak suka pakai spion kali aja, cuman pajangan aja gitu. Nah, untuk handle sendiri dia juga udah diganti nih, menggunakan KTC kanan kiri untuk handle rem dan handle kopling berwarna merah gitu. Nah, untuk handguard motor ini juga sudah menggunakan Mitex, tapi yang kiri dia nggak pakai, cuma pakai bar end biasa, bar end variasi berwarna merah gitu. Nah, oke, lanjut kita rada ke bawah. Di sini bisa kita lihat dia ada frame slider variasi, yang dimana frame slider ya, bagian kanan dan bagian kirinya itu beda. Bagian kiri kenapa beda? Karena itu dia, artinya secara fungsi bekerja dengan baik gitu. Lanjut, bisa kita lihat di sini juga ada kuning-kuning nih. Nah, kuning-kuning ini apa sih? Yang bukan kotoran ya, tapi kuning-kuning ini adalah selang radiator dari motor ini. Nah, selang radiator motor ini sudah diganti menggunakan merek Bashi kalau nggak salah, dari Thailand ya, menggunakan warna kuning gitu. Nah, motor ini juga bisa kita lihat nih, antara flame slider dan selang radiator sudah terdapat lampu tembak. Lampu tembak ini adalah lampu tembak D2 Pro Laser dengan kapasitas 20 watt. Jadi ada di kanan dan juga ada di sebelah kiri. Jadi ada 40 watt gitu. Nanti kita kasih unjuk bagaimana sih untuk kecerahan dari lampu tembaknya itu. Nah, setelah itu ada juga tambahan lampu di bagian depan, di bawah headlamp ya. Lampu tembak X1 Plus namanya. Nah, itu kapasitasnya sekitar 25 watt, dan di sini juga ada dua ya. Ada dua lampu. Jadi dari lampu ini adalah 90 watt. Jadi ada 4 biji lampu tambahan, totalnya 90 watt gitu. Nah, lanjut kita ke bagian belakang lagi nih. Bagian dari lampu belakang itu lampu sen. Lampu sen motor ini juga sudah diganti ya, lampu variasi lah. Nah, sen belakang dari motor ini juga sudah diganti. Sen biasa, sen gitu ya. Menurutku bagus banget sih. Dari ya, walaupun yang sen bawaannya udah bagus, tapi menurut gue dengan model begini dia pipih gitu, jadi lebih keren lagi dengan mode runningnya itu. Oke, lanjut kita ke bagian gear dari motor ini. Gear motor ini sudah menggunakan dari merek RTK Racing dan dibalut dengan rantai dari TDR berwarna kayak emas-emas gitu kali ya warnanya. Nah, memang kata owner sendiri, motor ini ada beberapa penyakit nih. Salah satunya adalah rantai yang berisik. Nah, jadi untuk mengurangi keberisikan rantainya bisa kalian ganti nih menggunakan TDR. Keren. Nah, selain dari rantainya, penyakitnya adalah tensionernya. Tensioner motor ini juga sudah diganti. Jadi kalau kata ownernya, untuk tonjokan tensionernya itu kali ya, jadi ada bunyi tok 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 gitu. Nah, untuk mengatasi masalah motor CB ini yang bunyi tok tok itu mesinnya, dia mengganti tensionernya gitu. Jadi bisa menjadi solusi untuk yang ada masalah terhadap tensioner. Oke, terakhir modifikasi ini kali ya. Ya, ini cuman variasi tambahan sih, yaitu ini stiker yang ada di frame motor ini. Jadi kan kita suka nempel gitu ya, suka nempel dengan frame. Jadi untuk mengurangi resiko lecet-lecet, ownernya sudah menambahkan pelindung, bisa dibilang pelindung variasi, stiker model karbon gini yang kayak timbul-timbul gitu. Keren. Nah, oke, sekarang kita akan membahas speedometer dari motor ini. Nah, speedometer motor ini sudah full digital nih. Jadi kita bisa lihat, pertama ada indikator RPM-nya udah pasti, kecepatannya juga ada nih di tengah, persis tengah. Udah ada indikator bensin juga, dan indikator odo, dan juga ada jam. Dan pastinya juga di sini udah ada indikator netral. Tapi untuk gigi nggak ada, jadi cuman
netralnya doang. Untuk posisi gigi dia belum ada. Tentunya lampu sen juga yang pasti udah ada indikatornya. Selain itu juga ada indikator suhu dan indikator lampu gitu. Dan ada buat kode-kode mesin gitulah. Oke. Sip. Oke, segitu aja review motor kali ini, Honda CB 150R. Jadi buat kalian yang mau nyari motor-motor buat touring ataupun buat harian yang kopling-kopling nih, nah gue saranin motor ini nggak cuma dari segi kenyamanan, tapi dari segi performa pun juga udah enak banget. Oke. Jadi untuk kalian juga yang mungkin punya motor CB 150R ini, boleh sharing-sharing di kolom komentar tentang apa aja sih penyakitnya atau modifan-modifan apa aja yang udah kalian sematkan di dalam motor kalian. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.